teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan codingmuda.com. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman menggunakan Linux Lite 52. Ya, Linux Lite 52 adalah satu operating system yang dibuat dengan kernel Linux turunan dari Ubuntu versi 20.04. Linux Lite ini mempunyai banyak sekali kemudahan yang mungkin banyak yang belum tahu. Pada awalnya Linux itu kan terkesan operating system yang tidak ramah dengan pengguna. Namun faktanya saat ini Linux Lite ini menjadi operating system yang sangat user friendly, mudah digunakan dan berpenampilan yang simpel. Di depan saya ini adalah Linux Lite yang desktopnya sudah diganti ya. Desktopnya sudah diganti, aslinya penampilannya seperti ini. Cuman karena ingin berbeda penampilan, kita coba bisa menggantinya dengan yang lain. Jadi sesimpel itu. Fitur-fitur yang ada di dalam Linux Lite ini tidak kalah dengan fitur-fitur yang ada di operating system Windows misalnya, ya kita sebut saja dari mulai fitur-fitur Office, kemudian multimedia, grafik, aksesoris, setting dan lain-lain. Jadi di sini fiturnya sangat lengkap. Bahkan di sini juga ada kontrol panel. Nah, kontrol panelnya ini juga mirip-mirip dengan operating system yang biasa dipakai orang-orang saat ini. Di sini juga ada firewall. Firewall ini juga bisa mengatur apa saja aplikasi yang boleh lewat, apa saja yang diblok. Jadi kalau kita masuk ke dalam firewallnya, di sini ada disable, enable, show status. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan kecepatan daripada operating system ini? Saya bisa menjamin bahwa kecepatan dari operating system ini di atas Windows. Kenapa begitu? Karena operating system ini tidak membutuhkan spesifikasi PC yang tinggi. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang masih memiliki laptop atau PC yang notabene mempunyai spek yang rendah. Silakan dicoba diinstal. Nah, bedanya dengan operating system yang sebelah tadi, kalau di Linux ini kita sekali install kita sudah mendapatkan semuanya. Jadi Office-nya sudah masuk, kemudian ini sudah beberapa ditambah ya, kemudian multimedianya sudah ada, grafiknya sudah ada, games, aksesoris. Jadi siap dipakai. Jadi begitu selesai install, maka PC kita sudah siap digunakan, tidak perlu menambah aplikasi-aplikasi yang lain kecuali kita membutuhkan. Misalnya kita install tambahan ya, ini video editor, ini screencast. Nah, ini memang perlu ditambahkan. Tapi aplikasi-aplikasi yang dasar yang dibutuhkan itu sudah tersedia semua. Nah, bagaimana kita membahas aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia? Aplikasi dasar yang pertama adalah aplikasi Office. Kita bisa
lihat di sini sudah ada word processor, presentation, spreadsheet. Nah, ini menggunakan LibreOffice. Sangat cepat sekali ya teman-teman. Ini bisa kita pakai untuk mengetik dokumen, mengedit dokumen, dan lain-lain. Kemudian aplikasi dasar yang kedua adalah email. Ya, di sini ada email ya teman-teman. Nah, email ini apa namanya, bisa kita lihat di sini ya. Emailnya cukup lengkap. Kemudian aplikasi dasar yang ketiga bisa kita lihat adalah grafik ya. Di sini ada Paint. Nah, ada Paint ini seperti Paintbrush di Windows ya, sama. Kemudian apalagi yang tersedia, ada juga untuk memutar musik ya, media player ini, versi media player ini juga sudah tersedia. Apalagi yang bisa kita lihat di sini, kita coba apa ya, ini browser ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada. Ini kebetulan internetnya nggak terkoneksi. Browser. Oh, ini kok berganti lagi desktopnya, maaf, kita kembalikan dulu. Kemudian jika kita ingin menambahkan aplikasi, kita bisa juga masuk ke sistem Snap Store, bisa ya, Snap Store. Bisa juga ke Play Linux jika ingin menjalankan aplikasi-aplikasi yang berjalan di bawah operating system Windows misalnya. Mohon maaf. Jadi seperti itu teman-teman. Sangat lengkap sekali ya, sangat lengkap sekali. Silakan dicoba jika Anda tertarik. Anda boleh mencoba, dan yang paling menarik adalah aplikasi ini adalah aplikasi yang free ya, free, open source, dan tidak berbayar. Artinya bebas digunakan tanpa harus mengeluarkan biaya. Digunakan sepuasnya tanpa biaya. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tertarik menggunakan, silakan mencoba. Saya yakin setelah mencoba Anda akan tertarik untuk memakainya, bahkan berganti atau beralih menggunakan Linux. Satu lagi teman-teman, Linux ini juga lebih tahan terhadap virus ya. Kenapa begitu? Karena di Linux ini menggunakan partisi yang berbeda dengan di Windows ya. Dia menggunakan partisi yang strukturnya berbeda. Sementara kebanyakan dari antivirus itu dibuat dengan pola-pola partisi di Windows. Jadi tentunya di Linux pasti lebih aman ya, lebih aman dari serangan virus. Kemudian
Di sini juga kesimpulannya adalah Linux itu pertama gratis, kedua ringan, dan ketiga lebih secure, lebih aman ya. Jadi dari sisi security-nya lebih bagus daripada Windows. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, selamat bertemu di lain kesempatan.